Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana kemudian nasib dari para pedagang? Adakah relokasi atau seperti apa, Pak? Yang mana ini? Untuk di Pasar Terong sendiri, Pak. Jadi Pasar Terong kita tidak perlu relokasi. Kenapa? Karena di situ itu masih banyak los yang kosong. Dan ya pedagangnya cuma 3. Oke. Dari 17 los yang terbakar, ya kan cuma 17 dari 22 yang indikasinya kemarin, ternyata yang berdampak itu cuma 17, ya. Pecah belah ya, Ya. bukan pecah belah. Pecah belah dengan cakar, dengan cakar. Itu cuma 17 los, ya. Perkiraan kerugiannya itu sekitar 50 jutaan lah. Kalau untuk Pasar Sentral sendiri seperti apa, Pak? Kalau Pasar Sentral, alhamdulillah kita sudah mendapat izin dari pemerintah kota, ya, dalam hal ini dinas-dinas terkait dan Pak Wali, Wali Kota, itu kita diberikan tempat kita pinjam sementara itu di Jalan Cokro. Jalan Cokro. Jadi kita desain yang bagus, estetikanya yang bagus, walaupun dia PK5, tapi kita tidak mau supaya Makassar ini tidak rantas, gitu maksudnya. Tetap kita desain yang bagus supaya PK5 ini tidak kelihatan kumuh. Gitu. Nah, sementara kami review kembali ini perjanjian, mudah-mudahan yang ex kebakaran ini bisa segera kita bangun, dan tujuannya untuk PK5 ini nanti kita bikinkan di basement supaya mereka tidak jadi PK5 lagi. Gitu. Jadi itu tujuannya ke depan, Pak Dokter. Itu nanti tetap ada konsepnya ruko di atas, karena memang sebelumnya itu ruko di situ yang terbakar, tetap ruko, tapi kita siapkan nanti di bawah itu basement khusus untuk pedagang kaki lima, nanti kita atur di bawahnya. Di bawahnya. Basementnya itu mungkin bukan basement full, tapi setengah basement. Jadi kelihatan dari jalanan. Jadi mungkin nanti rukonya itu naik 1 meter, basementnya itu turun sekitar 2 meter. Jadi aksesnya turun ke bawah itu langsung. Bukan kayak basement kayak parkiran begitu. Enggak, seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa. Nah, mungkin opini-opini inilah yang orang hubung-hubungkan bahwa mau dibangun, akhirnya bilang dibakar dulu. Saya bilang enggak sesadis itulah, gitu kan? Seperti itu. Insya Allah, alhamdulillah juga pedagang sampai hari ini tidak ada yang demo di DPR, Pak Don? Ya, belum. Tidak ada. Tidak ada, mudah-mudahan tidak ya. Ya, alhamdulillah, saya hadapi 900 pedagang dengan cara-cara persuasif apa, alhamdulillah mereka. Nanti kalau dibayar, suruh bayar, mungkin demo lagi. Tidak ya, sepakat nih, sepakat. Pembayarannya. Nilai bangunannya, karena kan kami tidak ada regulasi untuk membangunkan, ya kan? Nah, jadi kembali kami cuma memberikan minta izin ke pemerintah kota sebagai pemilik aset jalanan ini yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berdagang, tapi pembangunan itu swadaya pedagang. Alhamdulillah mereka sudah setuju semua, karena kita tidak cari keuntungan kok di situ. Ya, berapa itu Pak dia bayar situ? Kami hitung kemarin sekitar 3.700.000 per orang. Per los ya? Iya. Oh, per Tapi los. itu hanya untuk sementara ya, Pak? Sementara, itu kan tidak bisa dong. Masa kalau mau jadi menetap lebih bagus bangun aja permanen di situ, iya kan? Nah, tujuannya untuk itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam 1 tahun kita sudah bisa selesaikan, mereka sudah bisa kembali lagi berdagang. Baik, semoga dimudahkan Pak. Saya ke Pak Dewan. Pak Dewan, apa kemudian langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh Perumda Pasar Kota Makassar ini khususnya? Ya, artinya tentu bagaimana bisa menyelamatkan ini pedagang-pedagang yang sudah terbakar. Karena kan kasihan juga itu pedagang di sana. Tumpung harapannya ya disitulah dipakai untuk. Jadi namanya kaki lima itu kan dia pakai untuk mencari saja, makan saja susah kan. Betul. Apalagi kalau cicil motor, anaknya sekolah. Nah, bagaimana ini pemerintah hadir untuk menyampungkan hidupnya di pedagang kaki lima. Makanya itu untuk sementara. Menurut beliau bahwa akan dibangunkan di jalanan apa itu namanya itu? Jalan Cokro. Yang agak lebar itu. Tetapi namanya itu sementara. Kalau pedagang pasar itu dia sendiri yang bangun, itu tidak ada sementaranya. Apalagi ini bahwa ini pemerintah yang membangun. Jadi bisa saja terus menerus begitu. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau memang demi untuk kepentingan mereka dan kemudian, tapi kalau kita melihat sebenarnya sangat mengganggu terus terang saja. Iya, dan kemudian ini sangat kumuh karena ini namanya ini Makassar Mall
alias pasar sentral ini kan satu-satunya pasar di kawasan timur ini, kebanggaan kita sebenarnya. Harus kita nampakkan. Ikon sebenarnya. Ikon besar. Hanya ada 2 pasar itu yang paling besar di kawasan timur, itu Pasar Butut dengan Pasar Sentral. tapi pasar sentral ini yang paling ikon besarnya ini. Tetapi begitu dibangunkan di pinggir-pinggir jalannya itu, saya kira tidak terlihat. Artinya ikonnya itu tidak terpandang lagi, malah bisa menjadi kumuh. Dan kemudian pasar besar ini yang bisa dikatakan yang terbesar di kawasan timur ini tidak terisi sebenarnya itu. Tidak terisi. Yang terisi itu hanya basement, dan kemudian itu lantai dasar. Lantai dasar, betul. 1, 2, 3 ke atas terusnya itu tidak ada. Sebenarnya itu kalau kita mau melihat ini, seandainya bisa dikerjasamakan ini antara pemerintah dengan pihak ketiga ini, bagaimana kalau kaki 5 ini yang terbakar ini untuk mengisi sementara itu dulu, untuk meramaikan sebenarnya. Saya punya ide yang seperti itu. Kalau saya ini secara legislator dewan yang memang pernah juga berkecimpung di pasar, daripada kosong itu tempat yang di atas, bagusnya ini semua ini pedagang-pedagang yang terbakar, daripada kita bangunkan itu tempat begitu, kan namanya juga sifat sementara. Betul. Menurut beliau hanya 1 tahun. Berikan saja 1 tahun untuk mengisi ini pedagang-pedagang kekosongan itu, untuk memancing. Kalau perlu gratiskan saja semua. Saya masih ingat Pak, di Pasar Butun itu tempo hari ada namanya itu basement. Itu tempo hari mau dipersewakan, nggak ada yang mau sewa. Lebih 1 tahun itu kosong. Akhirnya ini pengelola memberikan dia 6 bulan. Gratis saja 6 bulan. Akhirnya turun semua itu pedagang itu 6 bulan, ini gratis 6 bulan. Baru harga itu Pak, bisa dikatakan lebih murah semua itu harganya di bawah dibanding lantai dasar. Karena di sini kan tidak ada sewanya, tidak apa-apa. Semua orang lari ke bawah. Akhirnya 6 bulan itu tidak ada yang mau tinggalkan. Kemudian pengelola yang mempersewakan. Malah lebih besar sewanya yang di bawah itu daripada yang di atas. Betul. Kalau inilah yang dilaksanakan oleh Perumda dengan pihak ketiga dalam hal ini MDIR, Malaysia Tunggal Raya, saya kira tidak perlu membangun dulu itu. Itu saja diisi dulu. Sebab kalau banyak pembelinya di pedagang kaki 5 ini, saya kira tidak ada lagi yang mau meninggalkan los itu, biar dipersiwakan tentu dia mau. Karena takutnya sekitar 1 tahun itu tidak ada yang mau pindah ya Pak ya? Iya, karena kalau sudah bagus, ya saya maksud kasih gratis selama 1 tahun. Jadi upaya itu sudah kita melakukan, cuman tetap dari pihak itu tetap komersil Pak Dewan. Itu yang agak repot. Makanya itu. Pertama itu, yang kedua si pedagang kaki 5 sendiri sudah trauma dengan, kan mereka ini tadinya sudah mau masuk di situ, tapi harganya kan terlalu mahal Pak. Masa 1 kali 120 harganya sampai 120, 150 juta, padahal cuma 1 kali. 1 meter kali 1,5, 120 kali 120 ya, 120 meter persegi. 120 meter persegi. 120 Harganya itu 340 juta. 340 juta harganya. Itu. Saya tahu karena saya punya tempat. Real, fakta ya. Fakta. Jadi tidak usah diceritakan saya karena saya punya juga. Jadi kami sudah kondisikan sesuai dengan arahannya Pak Dewan tadi, tapi ternyata tidak ketemu. Tetap mereka komersil. Mestinya dia sudah dibanding ke Pasar Butun. Betul. Baik. Saya ke Pak Mas Ridhadi Patu. Solusi konkret yang dapat Anda tawarkan sebagai pengamat pemerintahan Pak? Ya pertama memang ya sebagai fungsi negara harus hadir setiap ada masyarakat yang butuhkan. Oleh karenanya apapun itu, langkah apapun itu, maka negara pemerintah harus ada di situ untuk, terutama di PKL yang korban ini. Ya itu harus segera. Ketika misalnya, ya ini memang yang repot. Solusinya tadi ini real. Cuma persoalannya Perumda tidak punya kewenangan penuh untuk mengatur itu, sehingga mesti melalui pembicaraan yang alot. Sementara PKL sudah butuh tempat segera untuk menjual, karena mereka kan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Baru mau kesian ini, mau Ramadan. Ya mau Ramadan, jadi oleh karenanya ya apapun, saya begini, kita butuh Makassar tidak semeraut. Tetapi mohon maaf kalau saya dalam hal seperti itu, tetap perut PKL itu jauh lebih penting daripada keindahan kota. Tetapi harapan jangka panjangnya bahwa berharap sekali saya selaku
warga Makassar berharap sekali bahwa ke depan seluruh aset yang bernama pasar itu yang merupakan aset pemerintah kota itu sepenuhnya berada di tangan pemiliknya. Dalam hal ini sudah ada perumda kita, perumda pasar, kita harus dukung itu untuk bekerja profesional dan maksimal. Saya kira persoalan investor itu ini hanya persoalan perencanaan apalagi namanya pengembangan ekonomi. Ketika direncanakan bersama dan itu menguntungkan, dari manapun investornya pasti mau. Daripada begini juga kan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Buktinya hanya sekian loss yang justru di atas. Berarti pengelola ini mohon maaf saja, ini tidak profesional. Sangat, dia tidak mampu menjual dia punya. Apalagi dengan harga yang gila begitu kan. Betul. Kenapa begitu? Karena peran negara menjadi mengecil. Ini kita mau peran negara menjadi membesar. Kami cuma jadi penonton. Jadi oleh karenanya kita tidak bisa berharap banyak ketika itu masih berada di tangan pihak ketiga. Oleh karenanya harapan kita ke depan ada teman-teman dari DPR ini untuk mengawal sama-sama. Ini bisa kita bedah sama-sama ini, apapun perjanjian itu kita melihat celahnya apa sih. Betul. Kita membutuhkan revolusi kontrak. Pengelolaan aset pemerintah kota yang ada di pihak ketiga agar kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Agar memberikan kontribusi besar terhadap kalau untuk pasar Terima kasih Pak Mas Riyadi Patu, terima kasih Pak Dewan, terima kasih Pak Dirut sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafiqah Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.